Kedua pasangan Capres-Cawapres telah mendaftarkan ke KPU di hari pertama pendaftaran ini. Dan yang menarik adalah kedua Cawapres adalah representasi dari Nahdlatul Ulama dan juga Jawa Timur. Apakah suara hijau dari Jawa Timur akan terkonsolidasi bagi satu poros atau terbagi dua? Atau jangan-jangan malah terbagi tiga. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami yang pertama Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan juga Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Mas Awi dan Mas Maman. Ya, Bram. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, dan sebelum saya ke para narasumber, ini sudah ada rekan saya Ruli Kurniawan yang akan membahas terlebih dahulu ini soal data dan juga konstelasi bagaimana Jawa Timur terutama soal cawapres hijau. Bagaimana Ruli datanya? Ya, Bram, kita akan bahas bagaimana cawapres hijau. Kalau kita lihat bagaimana konstelasinya hingga saat ini, di mana tadi pagi hingga sore hari bagaimana KPU dipenuhi oleh lautan manusia, pendukung capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Caimin dan juga pastinya Ganjar dan juga Mahfud MD. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya peta kekuatannya dari ketiga pasang capres-cawapres ini. Yang pertama, kita akan coba menarik terlebih dahulu Anies Baswedan yang sudah memilih pasangannya dan sudah mendaftar di KPU dengan Muhaimin Iskandar. Lalu yang kedua, Ganjar Pranowo dengan pasangannya Mahfud MD. Dan yang ketiga, Prabowo Subianto yang hingga saat ini masih kita pertanyakan kira-kira siapa nanti pendampingnya Prabowo Subianto. Kalau tadi Prabowo mengatakan bahwa ojo ke susu, jangan terburu-buru dulu. Nanti juga pasti akan disampaikan siapa sebenarnya yang akan bersandingkan bersama dengan Prabowo Subianto. Kita melihat bagaimana peta kekuatannya. Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar. Kalau kita sama-sama, Muhaimin Iskandar bisa dikatakan memiliki DNA NU di dalamnya. Ketum dari PKB dan juga sosok yang sangat kental dengan Nahdlatul Ulama. Ganjar Pranowo memilih Mahfud MD dan sudah mendaftar di KPU sore siang hari ini. Mahfud MD juga dikenal sebagai sosok yang mungkin pernah dikatakan Mahfud MD memiliki DNA bahkan DNA NU bahkan sebelum dia lahir. Bahkan masa mudanya Mahfud MD pernah menjadi bagian dari LBH NU dan juga bagian dari Ansor NU di Yogyakarta. Lalu bagaimana dengan cawapres yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto? Apakah juga akan memiliki background atau latar belakang hijau seperti kedua orang cawapres yang sudah mendaftar di KPU dari pagi hingga sore hari ini? Kita akan coba lihat sama-sama kira-kira siapakah sosok yang bisa dikatakan cukup untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto. Saya akan mengkerucutkan ketiga nama dari banyak nama di sini yang coba sudah dari awal dipasang-pasangkan dengan Prabowo Subianto. Tiga nama kita akan pilih. Yang pertama, Prabowo Subianto bila dipasangkan dengan yang sangat kental hijaunya, ada Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur kental dengan DNA dari NU, bahkan menjadi ketua umum dari PP Muslimat NU. Memiliki basis luar biasa kuat di Jawa Timur. Lalu yang kedua, Prabowo Subianto juga dipasang-pasangkan kuat nama Erick Thohir di sini. Erick Thohir mungkin banyak mengatakan bahwa seorang naturalisasi NU. Erick Thohir juga dikenal banyak sowan ke kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Erick Thohir juga menjadi ketua pada Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama dan menjadi anggota dari Banser NU. Cukup kuat juga sebenarnya kedekatan Erick Thohir dengan Nahdliyin. Lalu kira-kira dari dua nama calon yang bisa disandingkan dengan Prabowo Subianto, ada satu nama lagi, Gibran Rakabuming. Di sini tidak memiliki DNA atau background dengan NU, namun namanya santer dikaitkan atau dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Kita lihat kira-kira sekuat apa dan bagaimana elektabilitas Prabowo bila disandingkan dengan ketiga orang nama calon wakil presiden ini. Kita coba yang pertama, Prabowo dengan Khofifah Indar Parawansa. Lembaga Survei Indonesia hari ini merilis survei yang sudah dilakukannya pada tanggal 2 hingga 8 Oktober 2023 apabila Prabowo disandingkan dengan ketiga nama calon wakil presiden ini. Yang pertama, Prabowo Subianto disandingkan dengan Khofifah Indar Parawansa. Ternyata menurut survei dari LSI, pasangan Prabowo dengan Khofifah bisa mencapai elektabilitas 36,3%.
Lalu bagaimana dengan Prabowo bila disandingkan dengan Erick Thohir? Baik. Dengan Erick Thohir, ternyata menurut LSI, elektabilitas Prabowo dengan Erick Thohir bisa mencapai 38,0%. Cukup tinggi. Dan bagaimana dengan Prabowo bila digabungkan dengan Gibran Rakabuming? Ternyata menurut LSI bisa mencapai 36,0%. Dan kalau kita melihat, ternyata porsi apabila Prabowo disandingkan dengan ketiga nama ini, Erick Thohir mencapai urutan yang pertama. Kedua orang memiliki terah dari NU, memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama, namun tidak dengan Gibran Rakabuming. Namun kalau kita bertanya-tanya dengan pasangan capres-cawapres sebelumnya, Anies Baswedan dengan Caimin, kemudian Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, kemudian Prabowo dengan bagian dari NU juga, kira-kira akan seperti apa sebenarnya peta dari hijau atau warga Nahdliyin ini terkait dengan hasil ataupun juga nanti elektabilitas ketiga pasangan capres. Apakah akan terbagi tiga, terbagi dua, atau bahkan akan terporos pada satu nama pasangan saja? Dan semua itu akan dijawab oleh Bram dengan dua orang narasumber kita. Silakan Bram. Oke, ini PR-nya berat sekali begitu ya dari Luri, akan dijawab oleh dua narasumber begitu. Bagaimana apakah terkonsolidasi, terbagi dua atau malah terbagi tiga? Saya langsung saja, saya ke Kang Maman terlebih dahulu karena cawapres Anda terlebih dahulu diumumkan begitu. Jadi apakah tidak takut kemudian yang battleground yang selama ini diperebutkan akan juga terpecah bagi Mahfud MD sudah masuk di sana? Begini Mas Bram, bahwa hasil survei Nahdliyin itu di tahun 2021 udah 95 juta. Dari pengalaman pilpres-pilpres sebelumnya, konsentrasi Nahdliyin itu selalu terpecah, tidak terkonsolidir di satu pasangan. Jadi saya meyakini bahwa dari tiga calon presiden ini, NU ada yang di Ganjar, ada yang di Anies, ada juga yang di Prabowo. Nah, kelebihan pasangan Anies yaitu Gus Muhaimin, dia lahir dari seorang pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Bisri Samsuri. Beliau pun memang aktivis NU dan terus mempunyai mandat ketika PKB menjadi partai alat politiknya Nahdlatul Ulama. Nah, jadi ini menjadi tantangan bagi kita bahwa sekali lagi kita mengucapkan selamat ya, Mas Ganjar ngambil Pak Mahfud, tinggal Pak Prabowo. Yang kita lakukan hari ini dua hal. Yang pertama, terus-menerus meyakinkan kepada seluruh kader PKB dan juga umum secara keseluruhan bahwa PKB ini adalah alat NU, bukan terbalik. PKB tidak pernah memperalat NU. Tapi jaminankah kemudian ketika PKB bagian dari NU, NU akan bisa 100% kepada PKB? Kita berhadapan dengan Nahdliyinnya, karena ada poin kedua yang saya katakan. Seluruh caleg-caleg, termasuk anggota-anggota DPR dari semua tingkatan, itu satu tidak pernah terlepas untuk memberikan program-program melayani para kiai, para ulama, majelis taklim, madrasah-madrasah dan juga para ustadz-ustadzah, baik dari sisi regulasi, ada undang-undang pesantren ataupun dari anggaran. Nah, yang kedua kita terus akan meyakinkan itu bahwa pilihan Anies Muhaimin adalah pilihan untuk sebuah perubahan, peningkatan sumber daya manusia seperti yang diamanatkan oleh NU. Jadi kami tangkap poin PKB itu adalah kepanjangan NU dalam bidang politik. Menurut Anda otomatis begitu ya. Saya tanya ke Mas Sawi, seperti apa kemudian Pak Mahfud pernah jadi menterinya Pak Gus Dur, kemudian artinya bisa jadi Gus Dur yang hari ini ke Pak Mahfud jangan-jangan. Seperti apa Mas Sawi? Ya, praktek tadi bahwa NU ke PKB itu fakta tapi tidak besar. Nahdliyin enggak. Nahdliyin setelah disurvei ternyata yang ke PKB hanya sekitar 10%. Selebihnya terpencar ke partai lain termasuk P3 di dalamnya. Jadi kemudian kalau ada kelompok Nahdliyin ada di Caimin, ada di Pak Mahfud ataupun di tempat lain, bahkan di Prabowo ada juga yang tokoh NU. Kita tidak menampik itu. Itu artinya apa? NU tersebar di mana-mana, termasuk di partai politik. Nah, bagi kami hari ini dengan menggait Pak Mahfud MD setidaknya pertarungan yang sering diulas oleh sejumlah media ataupun pakar, battlegroundnya di Jawa Timur. Kenapa? Karena di Jawa Tengah sudah kuat Pak Ganjar. Betul. Di Jawa Barat Pak Ganjar lemah. Di Jawa Timur Pak Ganjar itu unggul dibanding kandidat yang lain.
Nah, ketika semakin ditopang oleh Pak Mahfud, harapannya kemenangan Pak Ganjar yang hari ini dirilis oleh sejumlah survei di Jawa Timur tinggi, itu semakin tinggi lagi, semakin mempertebal kemenangan. Atau begini Mas Awi, ketika kemudian banyak analisa mengatakan, ya kita tahu sendiri Jawa Timur terbagi 3 paling tidak. Tapal Kuda, Mataraman, terus kemudian wilayah Are, paling tidak kemudian yang tidak merah hari ini adalah hanya Tapal Kuda begitu. Yang lainnya mayoritas merah. Apakah kemudian itu menjadi keyakinan, kepercayaan diri dari pasangan Anda kemudian untuk bisa Jawa Timur milik Ganjar begitu? Kalau di tipologi seperti itu, Tapal Kuda dan Madura itu hijau banget gitu. Calon kami dari Madura gitu, Tapal Kuda hijau banget gitu, secara kultur gitu kan. Yang kedua, kami selalu percaya terhadap hasil riset. Itu sebagai acuan melihat fakta politik hari ini. Tujuannya apa? Untuk menjadikan langkah kita ke depan, apa kekurangan yang kita miliki. Kemarin ada survei dari Universitas Muhammadiyah Malang cukup kredibel terhadap 1.000 responden terhadap pilihan warga Nahdien siapa calon wakil presiden. Pak Mahfud MD alhamdulillah menempati posisi pertama, yang kedua Bu Hovifah, yang ketiga Muhaimin Iskandar. Malah nomor 3. Yang keempat yang lainnya. Itu hasil survei bukan kata kami. Iya. Ketika Bu Hovifah nanti tidak menjadi calon, itu pasti hasilnya beda lagi. Gitu. Nah kita tunggu saja. Katanya kan Bu Hovifah tadi disebut di CNN itu termasuk salah satu yang digadang-gadang mendampingi Pak Prabowo. Ya kita lihat saja nanti apakah seperti itu, dan yang digambarkan survei hari ini itu menjadi acuan kami untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Oke, artinya masing-masing Anda punya keyakinan. Bagaimana kemudian keyakinan ini agar kemudian tidak semu begitu? Artinya kita yakin sendiri tapi kenyataannya mungkin berbeda. Anda bagaimana melihatnya, Kang? Iya, kalau kita meyakini bahwa Gus Muhaimin beda dengan Pak Mahfud. Gus Muhaimin punya kaki-kaki bernama partai. Di partai itu punya anggota legislatif. Dan itulah yang sebenarnya dikonsolidir oleh Gus Muhaimin untuk menjadi mesin partai yang datang ke kiai-kiai, datang ke pesantren-pesantren, menawarkan program apa yang bisa dibantu dan lain sebagainya, dan itu terus dilakukan. Dan kita tidak tahu soal pilihan, frekuensi pilihannya, karena tugas kami adalah hanya melayani. Jadi kalau Mas Awi bilang nanti bahwa di semua partai itu ada NU, ya. Tetapi di partai-partai itu mana NU yang paling banyak dari sisi kualitas, misalnya kalau di PDIP sekian persen, tentu di PKB lebih banyak NU-nya daripada non-NU-nya dibanding misalnya PDIP. Pun bisa meraup kulturalnya tadi ya kemudian. Iya, tetapi yang menarik dari tadi adalah soal Jawa Timur dijadikan sebagai battleground. Nah, kita punya hitung-hitungan juga bahwa hari ini Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak DPT-nya. Maka kita ingin mengatakan juga kalau nanti pertarungan berat di Jawa Timur, walaupun kami tetap yakin akan mendapatkan suara signifikan bahkan menang, berat tentu di Jawa Tengah yang paling berat, seperti itu. Tapi Jawa Barat bisa jadi kunci, karena siapapun yang bisa memenangkan Jawa Timur, ini kan yang jadi perhatiannya Prabowo. Prabowo berkali-kali memakai cawapres bukan dari Jawa Timur, dia kalah kan, seperti itu. Nah, kita kekuatan itu akhirnya dipakai untuk strategi apa yang kita pakai. Saya barusan habis rapat soal itu, sehingga tawaran-tawaran menarik yang akan kita lakukan, melakukan edukasi tengah masyarakat, termasuk juga datang di TPS-TPS, dijaga oleh beberapa pendukung kita, itu menjadi salah satu pilihan. Kang, berarti maksud Anda misalkan Jawa Barat itu bisa menjadi alternatif begitu untuk pasangan Anda, ketika Jawa Timur jangan-jangan tidak sekuat prediksi di awal begitu? Iya, tetapi bahwa PKB sebagai mesin itu pasti akan memperkuat di Jawa Timur. Tapi dengan koalisi, dengan PKS misalnya, di mana di Jawa Barat itu lebih kuat. Dan ingat, kemenangan kemarin Ridwan Kamil, lalu mengalahkan hanya berapa persen dari Pak Sehu, Presiden PKS, kita ingin mengatakan bahwa Jawa Barat bisa kita kuasai karena dulu kita dukung Ridwan Kamil, hari ini bareng dengan PKS. Jadi hitungan-hitungan ini jadi menarik sekali dengan kehadiran gitu ya, Pak Mahfud gitu lah. Oke, baik, saya ke Mas Awi. Kalau kemudian tadi Kang Maman sudah menyebut nama Prabowo Subianto, hari ini kita masih membaca, apalagi kemudian kalau nama Khofifah masuk dalam bursa, paling tidak ya dia punya mesin politik, dia gubernur,
Ketua Muslimat NU, Anda tidak khawatir begitu ini akan mulai tergerogoti begitu? Ya sama sekali tidak, tetapi soal kemudian terpecah menjadi tiga itu kan sebuah keniscayaan karena tiga-tiganya memiliki darah dan lahir di Jawa Timur. Pun basis masing-masing. Basis Ya, masing-masing. Tetapi kami ingin tegaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Pemilu itu menyebutkan bahwa calon presiden itu untuk menang harus memiliki 50% plus 1 suara tersebar di separuh provinsi yang ada di Indonesia. Artinya, kalaupun kita menang 3 di Jawa, tapi di tempat lain tidak menang, itu bisa tidak dilantik. Nah, maka kemudian... Oh, ini sama ya hitung-hitungannya? Iya, pasti. Soal kemudian Jawa Timur, karena pemilih terbesar kedua. Kan kita punya basis di situ, sayang kalau tidak dimaksimalkan. Apalagi tadi Bram sempat menyebut basis Gus Durian. Yang mana kita tahu Pak Mahfud dulu diorbitkan ketika nasional di zaman Gus Dur. Ketika mau maju Menhan, beliau minta izin, sowan dulu ke Pak Hamzah sebagai ketum P3 sampai akhir hayatnya hubungan Pak Mahfud dengan Gus Dur dan keluarganya masih baik dan masih bagus berlanjut sampai hari ini. Nah, kami meyakini kalau kelompok-kelompok Gus Durian itu memang lebih dekat dengan Pak Mahfud MD. Apakah kemudian itu menjadi konversi suara? Ya kita lihat di tanggal 14 Februari karena kita nggak bisa memprediksi sekarang. Yang kita lihat adalah baru meraba-raba gitu kan, baru melihat ibaratnya kalau perkiraan itu perkiraan cuaca kita. Apakah besok hujan belum tentu, tapi kira-kira ada tanda-tanda mau hujan sudah bisa dilihat gitu kan. Tapi kan sudah mengarah ke sana Mas Awi. Ya kira-kira begitulah karena Bram tadi yang sudah membaca gitu kan. Kalau Bram kan pengetahuannya lebih kuat dari kami lah, lebih jauh menjangkaunya. Wah, gitu. kan dapilnya Mas Jawa Timur. Oke, saya ingin beranjak kemudian pada soal pendaftaran. Ini yang menarik adalah biasanya atau 2019 itu last minute, bahkan berganti pasangan di last minute. Kenapa di awal? Apa yang terjadi? Apa yang kemudian capres Anda Mas Anies katakan maaf untuk orang-orang yang pesimistis? Siapa yang dituju? Apa jangan-jangan ini pengukuhan bahwa ya harus begini begitu? Jadi gini Mas Bram, kami jujur aja terharu dan bahagia ya ketika dua pasangan kami dari sejak malam kita ngadakan wirid, lalu doa bersama, lalu sungkem pagi-pagi, lalu silaturahmi ke partai-partai pengusung itu karena dalam bahasa Nabi Muhammad itu malam yuskrin nas, lam yuskrillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada partai-partai pengusung, dia tidak bersyukur pada Allah. Itu kan sebenarnya jelas. Nah, lalu dalam pidatonya Bang Surya di Nasdem Tower itu mengatakan kita sudah niat teguh mengusung pasangan ini, Anies Mohaimin ini untuk sebuah perubahan di Indonesia. Ada orang yang pesimis, ada orang yang mencoba menghalangi dan lain sebagainya. Siapa itu Kang maksudnya? Tentu publik sudah tahu, termasuk di medsos. Nah, saya baru konfirmasi kan. Saya baru tanya Mas Awi, Mas Awi itu yang di medsos itu siapa? Si Anu Kang. Oh baru tahu malah. Sepesimis itu kah? Alfatnya kok mirip punya teman gitu kan. Oh gitu ya? Atau jangan-jangan pasangan Anda alasannya mirip begitu, takut ada sesuatu. Nah, kalau jadi saya duluan. punya alasan kedua. Jadi di kiai-kiai yang mendukung kita ada sekitar 60 kiai tadi malam di Mas Anies, lalu ada beberapa puluh kiai besar di Wican, itu melihat bahwa huruf Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Maka hari ini tanggal 19 kita cocok. Bismillah untuk menjadikan ini pendaftaran yang terbaik. Nah yang kedua saya menariknya justru ketika Ibu Mega memilih hari ini juga itu udah jelas tuh bahwa inilah dua pasang yang akan menjaga konstitusi, yang akan menjaga demokrasi dari politik dinasti, yang akan menjaga nalar kewarasan bernegara istilah Mas Anies. Oke, saya tanyakan ke Mas Awi kalau begitu artinya dengan narasi yang disebutkan Kang Maman tadi mengambil jarak yang jelas, mengambil posisi yang jelas berseberangan dengan seorang Joko Widodo. Belum ada Indonesia, tapi kemudian cawapres dari Pak Ganjar sudah diumumkan, sudah didaftarkan. Begitukah kemudian? Kan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa urusan capres-mencapreskan itu urusannya partai politik, bukan urusan presiden. Ya, maka kemudian ketua-ketua partai bersepakat bahwa karena pasangan sudah jelas, ya sudah deklarasikan dan daftarkan di hari pertama menunjukkan bahwa kita siap ikut pemilu dengan konsekuensi apapun, dengan segala tantangan seperti apapun. Yang kedua, kenapa berbeda tidak di last minute? Karena ini tidak ada incumbent. Di posisi kami ngapain juga mau ditunggu-tunggu, kalau dulu kan masih timbang sini timbang sini. Jadi maksud Anda lebih cepat, lebih official, lebih baik begitu? Ya setidaknya kita lebih memberikan ketegaran kepada konstituen kami, ke pendukung 4 partai politik bahwa kita firm dari awal untuk mengikuti Pilpres ini tidak tergantung dengan situasi apapun, dan sepakat bahwa di sini kami itu adalah kelompok yang pengawal
konstitusi. Pak Mahfud MD, mantan Ketua MK, saat beliau menjadi Ketua MK, memutuskan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Artinya kan kami publik akhirnya mengartikan ini posisi yang jelas begitu. Iya, Artinya beliau, dua pasang ini di sisi... Ya, kembali soal Pak Mahfud, itu beliau pengawal konstitusi. Mungkin di tempat lain ada pihak yang menyiasati konstitusi. Pihak lainnya? Ya, nggak tahu Tadi saya tanya gitu Kang kan. Maman, dituju tidak dijawab. Sekarang saya tanya. Ya, nggak tahu kan, barangkali kan begitu. Ini sejalan narasinya ya dengan Iya, posisi. karena gini, kita partai baru kali ini ya, merasa menjadi partai yang merdeka, berdaulat, lalu bisa mengusung itu tanpa cawe-cawe siapapun. Sehingga dari... Oke, berarti pertanyaannya menghindari cawe-cawe kah untuk kemudian di hari pertama? Bukan soal itu juga. Tapi itu bagian bahwa dari pertimbangan. Demokrasi itu salah satu faktor terpentingnya ada partai politik. Kalau partai politik sudah berdaulat seperti sekarang, diberi contoh oleh partai besar seperti PDIP, dan kami adalah partai yang selama ini belajar bahwa demokrasi adalah memperkuat partai politik, maka hari ini kita bisa mengusungkan dada. Kita bisa mengatakan bahwa kami sudah daftar, berdaulat. Dan diterima oleh KPU. Saya garis bawahi berdaulat. Mas Awi, terakhir saya tanya kepada Anda, termasuk soal baju Pak Ganjar yang hitam tidak garis-garis, baju Pak Mahfud yang diingatkan kembali ini 5 tahun yang lalu, ini kemudian berdaulatkah seperti yang dikatakan Kang Maman? Ya, soal garis-garis pilihan baju kan memang belum ditentukan oleh TPR. Nah, kemarin ketika daftar tapi kan sudahlah semua pakai bisa hitam dan bermakna putih gitu begitu, kan. Mas Awi. Kan hitam dan putih juga itu. Nah, soal Pak Mahfud, lah itulah mengingatkan apa yang dipidatokan oleh Pak Mahfud tadi, bahwa ini baju yang 5 tahun yang lalu sudah jadi, ternyata takdir Allah berkata lain. Karena kami ingat dengan surah Al-Baqarah, innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah itu sayang kepada orang-orang yang sabar. Nah, inilah buah kesabaran politik Pak Mahfud MD selama 5 tahun ini. Gitu. Jadi yang dikecewakan 5 tahun lalu sekarang tidak bersama dengan yang dikecewakan maksudnya? Begini, beliau masih menteri sekarang kan. Artinya kalaupun itu dikaitkan dengan bahwa beliau berpisah dengan presiden, tidak. Karena beliau juga pamitan baik-baik kepada presiden bahwa beliau mau maju, dilamar oleh Pak Ganjar untuk cawapres. Beliau presiden mengiyakan karena beliau paham konstitusi bahwa urusan capres mencawapreskan itu urusan partai politik. Bukan urusan presiden. Bukan Itu urusan yang menjadi presiden. garis bawah Anda Iya. dan juga PDIP begitu Karena ya? beliau Mas berkali-kali Pak Presiden Jokowi bilang begitu. Oke, baik Mas Awi. Kita akan tunggu seperti apa kemudian dinamikanya ke depan dan hingga penutupan di tanggal 25. Terima kasih Mas Awi, Ketua DPP P3 dan juga Kang Maman, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Mas. Dan demikian kanal Pemilu Terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia, kanal Pemilu Terpercaya. Saya Bram Herlambang pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.